Swastiastu, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar, walaupun dari rumah. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Nah, Nana, tentunya di sekitar anak-anak ada banyak tanaman, terutama tanaman bunga. Nah, bagaimana cara menjaga agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik? Tentu saja ada aturannya. Salah satunya adalah anak-anak menyiram bunga dengan teratur, kemudian tidak boleh memetik bunga tersebut sembarangan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, aturan itu tidak hanya pada saat anak-anak memelihara tanaman. Aturan itu juga berlaku di sekolah, tempat anak-anak menimba ilmu. Nah, mari kita simak apa saja peraturan di sekolah yang harus anak-anak laksanakan, yang harus anak-anak ikuti. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian, apabila anak-anak datang terlambat, segeralah melapor kepada bapak atau ibu guru. Kemudian sampaikan alasan anak-anak kenapa bisa datang terlambat. Nah, kemudian menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk di SD Negeri 6 Batuagung ada aturannya. Setiap hari Senin dan Selasa, anak-anak menggunakan pakaian merah putih. Kemudian untuk hari Rabu menggunakan atasan batik dan di bawahnya merah. Hari Kamis menggunakan pakaian adat Madil. Hari Jumat menggunakan baju olahraga dan hari Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Ikutilah cara berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah anak-anak datang di sekolah, anak-anak langsung melaksanakan pembersihan sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang menyapu dalam kelas, kemudian ada yang menyapu di halaman. Nah, perlu diingat anak-anak untuk yang piket di kelas agar hadir lebih awal supaya kelasnya lebih cepat bersih karena kelas kita gunakan untuk belajar. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Nah, selanjutnya, peraturan anak-anak selama belajar di dalam kelas. Nah, apabila guru menjelaskan, dengarkan dengan baik. Kemudian, anak-anak tidak boleh bermain dan ribut saat belajar di kelas. Itu akan mengganggu teman yang lain belajar. Kemudian, anak-anak juga tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa anak-anak pahami dengan baik. Ya, itu ada aturan selama belajar di kelas. Apabila anak-anak ingin bertanya, boleh acungkan tangan. Ingat gunakan tangan kanan ya. Acungkan tangan, kemudian setelah diizinkan bertanya oleh Bapak atau Ibu guru, silakanlah anak-anak bertanya. Itulah aturan selama belajar berlangsung. Nah, peraturan anak selama di jam istirahat. Saat jam istirahat, anak berada di luar kelas, jangan di dalam kelas. Nanti kalau ada sesuatu atau uang temannya hilang, nanti takutnya anak-anak yang dituduh. Sehingga saat jam istirahat, keluarlah, berada di luar kelas. Kemudian siswa atau anak-anak dapat beristirahat, bermain sambil makan di halaman sekolah. Apabila ada kantin, anak-anak belanjanya yang antre supaya tidak ribut. Kemudian apalagi masa COVID seperti ini, supaya menghindari kerumunan, jadi antre dengan tetap menjaga jarak. Kemudian tetaplah menjaga kebersihan sekolah. Habis makan, ada sampah, buanglah di tempat sampah. Sehingga kebersihan sekolah tetap terjaga dari pagi sampai siang. Sampai selesai anak-anak melaksanakan kegiatan belajar di sekolah, sekolah tetap bersih dari sampah. Nah, itu anak-anak peraturan-peraturan, beberapa peraturan yang harus anak-anak laksanakan, yang harus anak-anak ikuti selama ada di sekolah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru akan menerangkan kembali tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jadi, huruf kapital itu adalah gunakan saat mengawali menulis kalimat. Jadi, baru memulai menulis suatu kalimat, anak selalu menggunakan huruf kapital di awal. Ya. Kemudian saat menulis nama orang. Jadi, kalau pada kalimat itu ada nama orang, gunakan huruf kapital bagian depannya. Kemudian ada menulis nama hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu, itu juga gunakan huruf kapital. Menulis nama bulan juga dari Januari, Februari, sampai Desember, itu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya setelah satu kalimat itu selesai, berilah tanda titik di akhir kalimat. Jadi tanda baca titik. Oke. Nah, berikut ini akan Ibu sampaikan contohnya. Nah, di sini ada contoh kalimat yang belum pas nih. Masih ada beberapa yang harus anak perbaiki. Huruf kapitalnya belum ada, tanda bacanya belum ada. Mari kita lihat yang mana akan kita ganti. Sesuai peraturannya tadi, bahwa pada saat mengawali menulis kalimat, kita gunakan huruf kapital. Nah, di sini di awal ini ada kata pada. Ini awal kalimat. Ya, kata pada. Jadi P ini harusnya ditulis huruf kapital. Lagi sebentar kita perbaiki. Kita lihat dulu mana lagi yang harus diperbaiki. Ya, ada nama hari, yaitu hari Minggu. Ini harus diperbaiki. Kita gunakan huruf kapital. Ada lagi anak-anak? Ya, ada nama orang, yaitu Agus dan Arjuna. Nah, ini juga harus kita ganti dengan huruf kapital di bagian awal. Tidak ada lagi ya, berolahraga di lapangan. Oh ya, ada tanda baca. Di sini belum ada tanda baca titik. Nanti anak-anak isi dengan titik. Nah, bagaimana bentuk kalimat perbaikannya? Nah, kita lihat Pada kita ganti dengan huruf kapital di awal. Pada hari Minggu, M-nya kita ganti. Kemudian ada kata nama orang, Agus dan Arjuna, kita ganti hurufnya menjadi huruf kapital di awal. Berolahraga di lapangan. Ingat, di akhir kalimat harus kita isi dengan tanda baca titik. Karena ini merupakan kalimat berita, diberi tanda baca titik. Kalau anak-anak bertanya, kasih tanda tanya. Kalau anak-anak memerintahkan atau menyuruh, kasih tanda perintah. Tapi untuk kali ini, Ibu hanya mengajarkan tentang tanda baca titik dulu. Oke. Nah, setelah titik ini, seandainya anak ingin membuat suatu kalimat lagi, menyambung kalimatnya, ingat gunakan kembali huruf kapital. Begitu seterusnya. Perhatikan saja aturan dalam menulis huruf kapital itu yang ini. Ini yang harus diperhatikan dengan baik. Diingat dengan baik. Mengawali menulis kalimat, menulis nama orang, menulis nama hari, menulis nama bulan, dan ingat ada tanda titik di akhir kalimat. Tunggu ya anak-anaknya. Nah, supaya Ibu Guru tahu sejauh mana pemahaman anak-anak tentang peraturan yang ada di sekolah tadi, kemudian tentang penggunaan huruf kapital, maka di sini Ibu berikan soal evaluasi. Silakan ini dijawab peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tulis jawaban saja di buku tulis. Ada 5 pertanyaan. Ini bisa di screenshot anak-anak ya, atau nanti akan Ibu kirim kembali khusus untuk soal evaluasi. Nah, kemudian yang soal kedua ini adalah memperbaiki kalimat. Perbaiki yang mana harusnya menggunakan huruf kapital, yang mana harusnya ditutup atau diakhiri dengan tanda titik di mana. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada 5 kalimat. Ini diperbaiki, disalin kembali perbaikannya pada buku tulis, dan gunakan tulisan tegak bersambung. Kalau anak-anak memiliki buku garis 3 boleh di sana, tapi kalau tidak memiliki karena kemarin sudah dikumpul, cukup anak tulis di buku tulis itu saja, tapi gunakan tulisan tegak bersambung. Ini anak-anak itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang peraturan di sekolah dan penggunaan huruf kapital. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon bimbingan dari Bapak